Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di The Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, welcome to weekend ya. Hari ini tanggal 21 September 2024. Masuk weekend biasanya market akan mulai slowing down, di mana market saham, komoditi, kemudian forex itu biasanya akan pada off libur. Teman-teman, jadi siap-siap volatilitas kemungkinan akan turun, akan ada potensi aksi taking profit yang dilakukan oleh para traders. Apalagi teman-teman yang mungkin trading di market kripto, mungkin akan mengalami penurunan volume perdagangan yang sangat signifikan di perdagangan hari ini dan juga besok karena weekend. Baru akan lebih aktif lagi, lebih ramai lagi perdagangannya di hari Senin. Oke, kita sedikit review aja berita yang kita temukan di hari kemarin ya, terkait dengan beberapa sentimen penting. Salah satunya adalah data terkait dengan CPI atau inflasi dari Jepang, di mana inflasinya mengalami kenaikan dari 2,7 naik menjadi 2,8. Lalu kemarin juga ada data tentang prime rate loan ya untuk China. Ini adalah berhubungan dengan suku bunga, di mana suku bunga untuk pinjaman kemarin bertahan di kisaran 3,35%. Lalu kemarin juga ada rilis data terkait dengan Bank of Japan yang memutuskan untuk menahan suku bunganya di 0,25%. Data dari Inggris jam 1 siang itu ada data retail sales and core retail sales, di mana hasil mengalami kenaikan, which is ini meningkatnya potensi untuk kekuatan dari pound sterling. Itu sih hari ini kita nggak dapat beberapa sentimen penting ya, nggak terlalu ada sentimen penting, jadi mungkin impact terhadap market juga akan sangat-sangat minim. Market baru akan mulai rame lagi nanti di hari Senin. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke beberapa berita yang ada pada market, jadi CoinEx bakalan melisting token-token airdrop ya yang ada di Telegram, game-game berupa play to earn. Kayak kemarin Cathy sudah listing dan sekarang akan ada listing hamster yang akan dilakukan di akhir bulan September ini. Jadi sekilas info aja, untuk hamster sendiri supply-nya sangat banyak ya, sekitar 100 miliar token dengan average price sekitar 0,0226 ya. Ini juga akan diperebutkan oleh 300 juta 300 juta penggarap airdrop. Jadi ini bakalan sangat-sangat rame listingnya hamster ke depannya, teman-teman. Dan ini akan langsung difasilitasi oleh CoinEx. Jadi buat teman-teman yang pengen pakai CoinEx bisa langsung coba link yang ada di kolom deskripsi video ini untuk register. Lalu berita apa saja yang ada pada market? Nah, kita pertama akan buka dari data on-chain terlebih dahulu. Di perdagangan kemarin ada negatif Coinbase Premium Signal, strong buying pressure on Binance. Jadi maksudnya ini merupakan sebuah sinyal bullish ya, di mana ada peningkatan dari jumlah tekanan pembelian yang ada di Binance. Teman-teman, kemarin dari data Coinbase ini menunjukkan adanya sinyal beli yang cukup tinggi dilakukan oleh Binance ya. Jadi ada pembelian yang sangat-sangat besar dari hedge fund gitu mungkin, atau investor besar. Jadi ini merupakan sebuah indikasi bahwa market akan berpeluang untuk recover secara jangka pendek. Kalau kita lihat juga dari data source of value terkait dengan investasi dari beberapa retail di beberapa hedge fund kayak BlackRock, Grayscale, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, dan kawan-kawannya kemarin mendapatkan inflow yang lumayan bagus, teman-teman. Padahal 2 hari lalu itu negatif ya. Ternyata kemarin inflow-nya bagus. Ada akumulasi yang dilakukan oleh Fidelity, ARK Invest, and Bitwise. Ini sangat-sangat mendukung kenaikan dari harga Bitcoin dan even altcoin yang lain, teman-teman. Sementara dari Ethereum sendiri masih dalam proses recover setelah 3 hari terakhir mengalami outflow. Jadi yang kemarin ada beli itu adalah BlackRock untuk Ethereum spotnya. BlackRock baru saja menulis sebuah white paper untuk Bitcoin dengan judul Bitcoin a Unique Diversifier. Jadi ini adalah white paper yang ditujukan oleh BlackRock menyoroti bahwa Bitcoin ini memiliki korelasi yang terbatas terhadap aset keuangan tradisional lainnya. Jadi maksudnya adalah Bitcoin ini tidak terlalu berkorelasi dengan mata uang yang lain. Jadi aset yang bisa dibilang cukup
unik. Meskipun sometimes Bitcoin ini kayak dihubung-hubungkan dengan S&P 500 dan juga gold, namun sebenarnya Bitcoin ini punya pergerakan yang bisa dibilang sendirilah, market yang tersendiri, teman-teman. Itu. Jadi menurut white paper yang ditulis oleh BlackRock, salah satu poin penting yang menjadikan Bitcoin ini menjadi sesuatu aset yang unik, yaitu adalah keseluruhan Bitcoin yang tetap menjadi aset yang menguntungkan. Secara return tahunan, Bitcoin ini naik lebih dari rata-rata 100% kenaikan. Ingat ya, ini dalam rata-rata, bukan dilihat dari year to year-nya. Itu. Meskipun seringkali Bitcoin ini mengalami penurunan yang signifikan karena impact dari bear market, namun kenaikan yang terjadi itu biasanya adalah berkali lipat daripada hasil koreksi yang terjadi pada market Bitcoin. Itu. Jadi kalau kita lihat dari sini, BlackRock melihat memang ada potensi untuk aset berupa Bitcoin ini sebagai salah satu aset diversifikasi mereka. Akhirnya mereka meluncurkan kan produk ETF berupa Bitcoin Spot yang merupakan salah satu produk yang sangat-sangat diminati oleh pasar retail. Kemudian SEC juga baru saja mengapprove untuk option yang ditawarkan oleh BlackRock. Jadi BlackRock ini pengen menawarkan produk option untuk para investornya dan sekarang sudah mendapatkan approval dari ETF. Ini merupakan sebuah berita yang bagus karena BlackRock harus menunggu dari Januari kemarin kalau nggak salah sampai mendapatkan approval ini. Dengan adanya option ini tentu saja spekulasi investor-investor besar sudah bisa berspekulasi untuk harga Bitcoin, ya kan, closingnya di level mana, itu di BlackRock, teman-teman. Jadi sudah difasilitasi. Ini akan bikin pergerakan Bitcoin cenderung lebih misterius lagi secara pergerakan. Itu. Jadi ini beritanya baru banget. Mereka sudah approve setelah terakhir kali di Januari tanggal 11 ya. Mereka melakukan amandemen karena proposal yang belum disetujui oleh SEC dan akhirnya di bulan September ini baru terrealisasi. Selain itu juga ada berita terkait dengan BlackRock yang mencoba untuk mengantisipasi adanya potensi krisis pada dolar. Ya, dengan melihat aset lain sebagai pilihan, which is yang dimaksud adalah Bitcoin. Itu. Kalau kita lihat dari pemberitaannya di sini, BlackRock itu melihat adanya probability krisis, teman-teman, impact daripada pemangkasan suku bunga yang cukup agresif dilakukan oleh The Fed kemarin 50 basis point ya. Dan itu mengejutkan banyak kalangan investor dan juga hedge fund. Dengan pemangkasan suku bunga 50 basis point ini diperkirakan akan ada penurunan valuasi dari dolar. Makanya di awal judul disebutkan adalah reserve dollar crisis. Jadi bisa jadi anjlok harga dolar karena agresifnya bank sentral mereka memangkas suku bunga. Jadi diliriklah Bitcoin sebagai salah satu alternatif. Apakah ini akan menjadi sinyal ledakan untuk harga Bitcoin? Ya, semoga saja teman-teman. Lalu berita datang dari Jerman. Nah, ini Jerman saat ini lagi mencoba untuk mengendalikan yang namanya kejahatan-kejahatan yang terjadi pada dunia kripto, ya, dunia perdagangan aset digital dengan melakukan penutupan 47 layanan pertukaran yang berlokasi di Jerman. Maksudnya 47 exchange yang tidak terdaftar di Jerman sudah ditutup oleh pemerintahnya. Dikhawatirkan memang exchange tersebut yang tidak punya lisensi itu menawarkan produk mereka dan scam ya. Scam untuk penduduk Jerman dan tentu saja ini tidak mereka inginkan. Jadi dengan adanya penutupan services ini tentu saja akan hanya produk-produk yang sesuai dengan regulasi Jerman saja yang bisa memperdagangkan aset tersebut. Ini merupakan bentuk proteksi dari pemerintah terhadap warganya. Ini bagus sebenarnya beritanya untuk ekosistem kripto ke depan. Lalu berita datang dari Terraform Lab, approved for bankrupt ya. Jadi mereka sudah bangkrut. Terraform, even kemarin dia meluncurkan token namanya Luna, tidak membantu sebenarnya. Dan akhirnya ya Terra Luna bisa dibilang sudah harusnya teman-teman sudah menghindari token-token seperti ini. Karena token-token seperti ini kemungkinan tidak akan dilanjutkan proyeknya. Tidak akan ada pembaruan yang sangat signifikan. Even itu diambil alih oleh komunitas, namun tetap saja teman-teman
Belum lagi ada hutang yang mereka harus lunasi ya untuk para investor. Tuh, jadi ya hati-hatilah bagi teman-teman yang ada trading di Lunsi ataupun di Luna. Ya itu cukup beresiko lah untuk teman-teman yang memang percaya pada fundamental sebuah project. Lalu berita kemarin datang dari MicroStrategy. MicroStrategy belakangan kan ada menawarkan produk berupa obligasi. Teman akhirnya kemarin sudah dapat ya, mereka setuju untuk membeli sekitar 7.420 Bitcoin ya, dengan probability mendapatkan yield sekitar 17,8%. Ini gede banget ya, teman-teman. Dan saat ini MicroStrategy confirm hold sekitar 252.000 Bitcoin. Jadi ini merupakan sebuah berita bagus. MicroStrategy yang memang sudah invest Bitcoin sejak lama masih tetap hold Bitcoin sampai saat ini. Lalu juga ada berita terkait dengan kebingungannya para investor besar dan juga para global investor ya, global investor besar dan juga para institusi keuangan terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh banyak bank sentral lain. Investor besar global mewaspadai gejolak pasar setelah penurunan suku bunga Amerika Serikat yang besar-besaran, memicu kebingungan mengenai apakah ekonomi dominan ke arah yang disebut sebagai resesi dan juga mengacaukan prospek saham, obligasi, dan mata uang dunia, atau ini bakalan menjadi satu titik balik, teman-teman. Kalau menurut saya sih, media terlalu membesar-besarkan ya. Padahal sebenarnya pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed itu kita lihat sebagai salah satu bentuk antisipasi untuk menghindari Amerika Serikat ataupun negara-negara lain masuk ke dunia resesi, teman-teman. Jadi ini merupakan sesuatu yang menurut saya cukup bagus, cukup bijak lah diambil oleh Jerome Powell, teman-teman. Tapi ya sepertinya global atau berita-berita media itu melihat ini merupakan sesuatu yang ada ada udang di balik batu mungkin terkait dengan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh The Fed. Artinya adalah banyak hedge fund yang akan melakukan kalkulasi, melakukan rebalancing terkait dengan aset-aset produk investasi yang mereka lakukan. Itu setelah ya ekstrim The Fed pangkas 50 basis point. Solana prepare untuk reasonable move after defending. Jadi Solana bersiap untuk kemungkinan pergerakan cukup besar setelah mempertahankan dukungannya di kisaran harga 120. By the way, Solana ini ada event di Singapura kemarin ya, yaitu event apa sih namanya, Solana Blank Spot ya, Blank Point, teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu event di mana Solana itu secara historical bakalan mengalami lonjakan karena event tersebut. Gitu. Tapi event tersebut sifatnya sangat-sangat sementara, teman-teman. Dan saat ini Solana terlihat konsolidasi di kisaran area level 120 sampai dengan 180. Ini adalah sebuah konsolidasi yang cukup panjang. Apalagi Solana di beberapa produknya sudah mendapatkan approval terkait dengan produk ETF ya di beberapa negara, dan ini bisa menjadi salah satu sinyal bagus untuk Solana mendapatkan akumulasi dan pertahanan harga yang lebih baik. Semoga sih harganya bisa rally ke level-level tertingginya kembali ya, karena Solana ini udah lumayan turun cukup dalam, teman-teman. Itu kemudian datang dari Circle katanya siap-siap untuk debutnya di Wall Street. Jadi seperti rumor yang sudah ada sebelumnya, Circle ini dirumorkan bakalan listing di bursa saham Amerika Serikat. Circle adalah penyedia USDC, salah satu stablecoin yang juga terkenal, teman-teman, selain USDT ya. Nah, ini bakalan siap menawarkan asetnya, menawarkan sahamnya itu untuk para investor yang ada di Wall Street. Semoga ini merupakan sebuah indikasi bagus untuk project dari Circle ke depan. Oke, itu sih dari beberapa data yang ada pada market. Lalu impact-nya kepada Bitcoin seperti apa? Jadi seperti yang kita sudah sempat bahas di video kemarin ya, kita melihat bahwa Bitcoin ini positif di time frame weekly and daily. Tapi di time frame 4 jam kita sudah melihat adanya indikasi penurunan. Nah, kita coba untuk lihat gimana sih proses penurunan yang terjadi pada Bitcoin. Saya melihat ada penurunan yang terjadi
disertai dengan beberapa indikator. Contohnya adalah indikator MACD menunjukkan posisi dead cross, which is ini sebenarnya sinyal sell untuk Bitcoin. Artinya akan ada probability untuk Bitcoin mengalami koreksi. Tapi yang harus teman-teman note adalah koreksi yang terjadi pada Bitcoin ini sangat-sangat terbatas. Kemarin kita bisa melihat Bitcoin turun sampai level 62 ribuan something. Tapi ternyata di level tersebut ada ada buyer yang melakukan akumulasi sehingga pergerakan Bitcoin kembali balik naik ke kisaran 63.000. Indikasinya adalah buyer masih cukup strong pada Bitcoin. Kalaupun Bitcoin mengalami koreksi, kemungkinan koreksinya belum akan terlalu signifikan atau tidak terlalu dalam. Jadi untuk teman-teman yang suka nge-short market, kemungkinan harus hati-hati. Mungkin teman-teman hanya bisa short jangka pendek saja. Tapi kalau di hold dalam beberapa waktu sepertinya akan agak berisiko dengan volatilitas naik turunnya market seperti ini. Nah, kalau kita lihat juga dari time frame 1 jam, ini justru indikasinya ada buyer yang mulai melakukan akumulasi ketika pergerakan Bitcoin kemarin sempat ditekan ke 62 ribuan something. Buyer justru masuk dan pompa marketnya naik, disertai dengan smart money yang meningkat. Tapi yang seperti saya bilang di awal, kalau weekend biasanya volume perdagangan akan turun. Di sini volume perdagangannya jelas mengalami penurunan, teman. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin ini bakalan turun agak dalam, ya, atau mungkin cuma bergerak sideways konsolidasi saja. Kalau kita ukur dia dengan Fibonacci retracement, kita sudah melakukannya kemarin juga ya. Ambil dari swing high, tarik ke swing low di sini. Sorry, ini aku agak sedikit adjust. Nah, ini. Nah, kira-kira level pentingnya adalah di Fibonacci 61,8, which is itu di kisaran level 59.700-an something. Di area tersebut akan menjadi level yang cukup menarik untuk dikunjungi oleh Bitcoin pada jangka waktu pendek. Tapi untuk mencapai ke sana kita belum tahu prosesnya akan seperti apa, apakah bakalan koreksi agak drop atau justru malah konsolidasi jangka pendek saja dan kemudian mengarah ke area tersebut mumpung masih dalam posisi weekend juga untuk pasar. Sementara itu kalau kita lihat dari BTC Dominance kemarin udah drop lagi ya, kisaran 1,67%, teman-teman. Beberapa altcoin kemarin mendapatkan momentum kenaikan. Ethereum naik 3%, agak sedikit tinggi. Kemudian Curve Finance juga naik sekitar 7%. Lalu ada Ondo Finance naik sekitar 5,7%, Manta naik 6,6%, Fed AI 9,5%. Ya, hopefully market mulai recover. Kalau kita lihat dari beberapa indikator memang menunjukkan adanya potensi kenaikan pada altcoin, teman-teman. Pada altcoin dan juga pada Bitcoin. Semoga ini bisa terus dipertahankan sampai endingnya di tahun ini kita bisa closing positif ataupun bisa mencapai all time high-nya. Ya, semoga untuk Bitcoin bisa tetap rally, teman-teman. Nah, ini juga menjadi salah satu spekulasi kita ya. Jadi setelah saya melihat pergerakan Bitcoin dalam 2 hari terakhir, ini kayaknya buyer udah mulai cukup tertarik dengan harga dari Bitcoin saat ini. Kemungkinan kalau kita bisa menembus level descending broadening wedge di sini, saat ini berarti resistance kuat pada Bitcoin yakni di kisaran level 70.000. Kalau Bitcoin mampu tembus 70.000, saya yakin next target adalah 90.000 untuk Bitcoin. Kalau berhasil tembus 90.000, 110.000 adalah target berikutnya. Tapi ini dicapai dalam tempo waktu jangka menengah. Maybe perlu 3 bulan, mungkin perlu 2 bulan untuk mencapai level 70.000, atau mungkin bisa lebih cepat tergantung dari kondisi buyer. Kemudian buat ke 90.000 mungkin butuh ya 4-5 bulan ya. Tapi ya kita lihat aja, semua balik lagi ke market at the end. Smart money sudah mulai meningkat secara weekly time frame dalam 2 minggu terakhir. Ini merupakan sebuah sinyal bagus untuk pasar, teman-teman. Oke, gitu aja. At the end positif buat teman-teman yang mungkin pengen untuk akumulasi. Apakah masih oke? Saya rasa masih oke ya. Apalagi banyak altcoin juga kemarin drop signifikan, jadi masih cukup ideal lah untuk melakukan akumulasi di level-level saat ini. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi juga di Telegram, tempat aku untuk update berita terbaru.
Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.